Oke, halo. Jadi di video ini aku akan nge-review materi dari Agile Software Development untuk persiapan UTS. Jadi di sini dari dosen aku udah ngasih kisi-kisi. Di sini ada yang pertama pembuatan story mapping, lalu ada grooming, product backlog item, technical depth, scrum roles, dan problem solving. Soalnya terdiri dari pilihan ganda dan kasus, dilakukan secara onsite. Nah, sebenarnya untuk yang pilihan ganda ini kalian harus biasanya dari PPT, jadi dibacanya semua PPT sampai sesi 7. Terus kayaknya materi-materi yang ini juga diperdalam nih yang disebutin. Diperdalam ini mungkin ini buat soal yang kasusnya. Ini untuk jaga-jaga aja sih, takutnya keluar itu. Tapi kemungkinan besar juga soal kasusnya dari yang problem solving. Ini harusnya problem solving ini harus baca dari PPT semua juga sih. Nah, sebenarnya aku udah bikin rangkuman dari buku Agile yang ada di silabus yang Essential Scrum ini. Aku bikin rangkuman berdasarkan dari kisi-kisinya. Itu nanti bisa dilihat, aku taruh di Drive, linknya ada di deskripsi. Nah, paling aku mau review dari slide-slide aja yang sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi yang pertama ada user story and story mapping. Sebenarnya yang di kisi-kisi itu cuma story mapping, tapi karena ini sebenarnya berkaitan dari user story, jadi aku ambil slide yang user stories-nya juga. Nah, jadi user story ini apa? User story ini untuk kayak semacam requirement gathering. Jadi kita itu kayak harus, kalau yang sekarang itu harusnya kita nanya ke si klien mau bikin apa, lalu wawancara. Nah, itu user story. Tapi karena ini slide ini memakai cara yang lama, jadi sebelum kita nanya langsung lalu wawancara itu, sebelum mendapatkan detailnya, kita membuat sebuah user story card. Dari user story card ini, nanti akan dilakukan wawancara dengan conversation untuk mendapatkan detailnya. Nah, kemudian dari user story ini akan didapatkan fitur yang di-expect-nya dari si klien. Nah, kira-kira user story itu nanti akan semakin bertambahnya waktu, dia akan semakin detail. Ini aku next aja. Nah, ini untuk story mapping. Di story mapping ini, dari user story dan fitur yang di-expect itu bakal dikelompokin. Di sini kalau dilihat, pada level tertingginya itu terdapat epics atau epic di sini tulisannya ya, epic yang mewakili kegiatan besar. Nah, dari epic ini nanti akan dipecah menjadi menjadi time dulu. Time ini diurutkan dari kiri ke kanan sesuai dengan timeline. Lalu nanti dari setiap time ini akan dipecah lagi secara vertikal ke bawah menjadi story-story yang menunjukkan fitur-fiturnya berdasarkan time-nya. Jadi dari epic itu masih abstrak, lalu di time ini dipecah lagi, di story dipecah lagi. Nah, nanti si story ini juga akan diprioritasin secara vertikal. Semakin penting atau prioritas, dia akan semakin di atas. Tetapi tidak semua story atau cerita ini harus dimasukkan ke dalam rilis yang sama. Misalnya mencari berdasarkan warna mungkin tidak termasuk dalam rilis pertama. Sedangkan cerita atau story mencari berdasarkan nama mungkin sudah termasuk dalam rilis pertama. Nah,
Nah, kira-kira buat story mapping kayak gitu. Kalau yang di slide ini berarti kan misalnya epic-nya by a product, terus time-nya itu ada search for all product, manage shopping cart. Lalu di dalam time search for product ini ada story, search by name, search by color, search by author, dan lain-lain. Untuk yang time manage shopping cart ada add to cart, remove from cart, price the cart, kayak gitu. Nah, lanjut masuk ke product backlog. Product backlog ini adalah step selanjutnya dari requirement gathering. Jadi, dari story-story itu akan diterjemahkan menjadi product backlog melalui proses grooming. Nah, produk backlog item sendiri disusun berdasarkan item dari yang prioritas sampai tidak prioritas. Di sini kelihatan harusnya semakin atas itu dia ukurannya semakin kecil. Dan semakin kecil ini, semakin atas ini juga harus semakin detail. Kemudian untuk backlog sendiri itu tidak selalu fitur. Bisa planning, bisa produk backlog item yang fitur, dan lain-lain. Lalu di sini ada good karakteristik product backlog. Di sini itu ada 4. Cara ngapalinnya harusnya ingetnya itu deep aja, DEEP. Itu yang pertama ada detailed appropriately. Ini itu artinya fitur yang penting harus paling tinggi, small in size, very detail. Kemudian ada emergent, estimated, prioritize. Nah, semakin prioritas, semakin kecil ukurannya. Kemudian urutan ini bisa berubah. Dan produk backlog item itu harus bisa diukur. Ketika siap di coding. Di sini untuk penjelasan di slide ini ada penjelasan masing-masing. Detailed appropriately itu berarti tidak semua item dalam backlog produk memiliki level detail yang sama pada waktu yang sama. Kemudian untuk emergent ini berarti backlog produk tidak pernah selesai karena backlog produk harus selalu diperbarui berdasarkan informasi ekonomi. Lalu ada estimated berarti setiap item dalam backlog produk memiliki perkiraan ukuran yang sesuai dengan usaha yang diperlukan. Lalu ada prioritize. Ini berarti backlog produk merupakan daftar yang diprioritaskan dari produk backlog items. Jadi item-item yang ada di backlog produk harus diprioritaskan. Nah, di sini kita masuk ke grooming. Grooming ini adalah proses ribut dengan klien. Secara kasar itu ribut dengan klien yang kemudian dari hasil ribut itu kita akan creating and refining PBI atau product backlog item. Yang kemudian nanti produk backlog-nya akan di estimating atau diukur dan diprioritaskan. Nah, grooming itu adalah proses yang dilakukan oleh tim. Jadi nggak cuma sendiri. Kapan melakukan grooming? Grooming itu dilakukan sepanjang perkembangan. Biasanya dilakukan dengan yang di tim tadi. Kemudian grooming juga dapat dilakukan di product backlog, sprint execution, dan daily scrum. Sama di sini ada juga sprint review. Nantinya kalau produk backlog itemnya sudah ready, baru di coding. Di sini ada definition of ready sama definition of done. Nah, ini paling aku lanjut lagi. Di sini ada technical debt.
Nah, technical debt ini apa? Technical debt ini merujuk kepada keputusan teknis yang diambil dengan sengaja atau masalah-masalah yang merusak sistem perangkat lunak yang tidak diperkirakan. Nah, masalah dari technical debt ini, contoh masalahnya adalah desain yang buruk, terus ada error atau bug, terus cakupan pengujian yang tidak memadai, pengujian manual yang berlebihan, dan lain-lain. Di sini itu harusnya di slide ini udah dijelasin, tapi di sini dijelasinnya udah poin-poin, jadi buat nanti UTS-nya juga belajarnya dari slide aja. Jadi ini tadi yang aku lanjut di sini ada tadi yang unfit bad design itu desain yang buruk, lalu defects ini cacat pada perangkat lunak, ada cakupan ujian yang tidak memadai itu excessive manual testing, pengujian manual yang berlebihan, dan kurangnya pengalaman dengan platform tertentu. Itu lack of platform experience. Nah, di sini terdapat konsekuensi dari technical debt. Karena technical debt ini dapat tumbuh secara tidak terduga dan non-linear, maka akan menciptakan konsekuen. Yang pertama bisa ada memperlambat kecepatan pengiriman, meningkatkan jumlah cacat pada produk, meningkatkan biaya pengembangan dan dukungan, menyebabkan produk mengalami penurunan kualitas, menurunkan prediktabilitas, mengurangi kinerja perkembangan, dan menyebabkan frustasi bagi semua orang yang terlibat dalam nilai produk tersebut. Di sini harusnya di setiap poinnya akan dijelasin nih di slide, itu bisa dibaca aja. Nah, technical debt ini itu merupakan risiko bisnis yang signifikan karena kita tidak tahu kapan teknis terakhir akan menjadi titik kritis. Paling kayak gitu buat technical debt. Di sini masuk ke Scrum Rules. Di Scrum Rules ini harusnya di slide juga udah dijelasin, jadi di dalam Scrum itu ada internal stakeholder, product owner, Scrum Master, development team, dan customer. Tapi yang paling intinya ada product owner, Scrum Master, sama development team. Di slide ini juga udah dijelasin masing-masing kayak responsibility-nya apa. Misalnya product owner ada manage ekonomi, participate in planning, dan lain-lain. Ada karakteristiknya, terus ada daily life-nya, terus ada penjelasan siapa yang harus menjadi product owner, kemudian ada juga untuk Scrum Master, development team. Nah, itu bisa dibaca aja. Harusnya yang di slide udah cukup jelas dan poin-poin, jadi lebih mudah untuk dimengerti. Nah, paling kayak gitu aja review untuk materi UTS ya. Jangan lupa untuk baca semua slide yang ada dari sesi 1 sampai 7 biar bisa ngerjain PG dan esainya. Sekian, terima kasih.